Mami belajar mencari tahu tentang kematian waktu dari I'm talking about you. Mami ngomong waktu Cece 5 bulan. Mami lagi rekam ini, Dek. Ini kita berhenti. Ini fakta. Kita ada di pemakaman Tembiang tanggal 26 April 2021. Mami pertama-tama ini udah banyak nyampur gitu. Dengerin. Kalau dipikir-pikir, Tuhan itu udah negur kita tuh udah beberapa kali dari peristiwa kematian. Pertama, waktu pas bukan peristiwa kematian, maksudnya belajar supaya kalau hidup di dunia itu harus ingat bagaimana pulang yang enak, pulang yang maunya dengan baik gitu, jadi siap gitu. Ini ada hubungannya dengan Cece. Kenapa Mami kasih tahu? Ini di sini ngomong di luar sebagai ibu mawar, tapi di sini sebagai maminya Cece Georgia. Karena waktu pas ini 5 bulan, kami khususnya saya ada peristiwa di mana harus ke rumah sakit, dan itu besoknya harus persiapan untuk dibaptis. Jadi di situ saya sudah bilang sama, karena posisinya lagi menginap di rumahnya ibu mertua. Jadi saya sempat bilang sama bapaknya, apapun yang terjadi, pokoknya anak ini harus tetap melaksanakan dibaptis. Karena di situ saya nggak bisa ngomong kondisinya apa, tapi itulah yang bikin saya takut, deg-degan, kacau, nggak konsen. Tapi di situ istilahnya udah belajar untuk belajar bicara dengan diri sendiri gitu, istilahnya apa ya, belajar meditasi secara nggak langsung dari peristiwa itu juga salah satunya. Karena ya itu kejadiannya ada hubungannya dengan sebuah rumah sakit besar. Jadi karena kita udah cash close, jadi saya nggak bisa ceritakan di sini, nanti akan melebar kemana-mana gitu. Jadi makanya akhirnya kepikiran juga, dulu sih udah kepikiran untuk bikin video-video ini buat pesan-pesan mereka gitu. Begitu. Terus Tuhan itu, semesta menegur saya atau kami, khususnya untuk saya, yaitu ada lagi peristiwa untuk yang mendekati kematian. Waktu kita jalan-jalan ke Magelang, ke Jogja, Solo ya, tahun berapa ya, sekitar 2000, ini lahir 2006, sekitar 2010-2011an gitu. Kami sekeluarga, puji Tuhan, lolos dari musibah maut, kecelakaan gitu. Jadi sepersekian detik itu Toto lagi melaju di jalan raya, tiba-tiba kami ngantuk. Terus ini rewel, ini si nomor 2, si Hilary atau Gwen itu rewel di pangkuan saya. Ini tidur deh sama ada mbak waktu itu. Dan itu kita nyungsep di sawah. Dan itu ajaibnya adalah mobilnya itu nggak ada goresan sama sekali. Mana itu mobil sewa lagi, dan kok bisa ya gitu. Itu keajaiban yang tanpa saya sadari, khususnya itu untuk saya, tanpa kita sadari ternyata mobilnya itu bisa mulus, nggak ada goresan, hanya ada apa ya, pokoknya nggak ada dekok sama sekali. Padahal kalau kita melenceng mobilnya itu ke kanan, udah tinggal nama lah, karena itu kan pembatas jalan raya. Nah makanya ini baru saya ceritakan di sini. Dan itu sepertinya mertua saya dan ibu saya nggak ada yang tahu kejadian itu, dan kita diem gitu. Itu secara nggak langsung sebenarnya semesta sudah menegur kita secara nggak langsung untuk ibaratnya lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk, dalam bersikap, istilahnya belajar untuk mengenali kematian sejak dini gitu. Tapi namanya manusia itu nggak ada yang siap selalu aja dah, karena
hawa-hawa nggak enak atau hawa nggak baiknya itu akhirnya membuat kita terlena, terlupa lagi, hingga akhirnya kejadian yang agak bikin jomplang atau ngejeglak bahasanya, geledak, itu 2013. Jadi dari 2011 ke 2013 itu butuh waktu 2 tahun. Sebelumnya ada sih, nanti saya ceritakan lagi di scene berikutnya. Jadi sebenarnya semesta, Tuhan Allah yang widiwasa, Sang Buddha itu sebenarnya sudah banyak membimbing kita untuk bersiap-siap untuk peristiwa kematian. Begitu Neng. Dengerin nggak Neng? Neng kan nyemil diliatin Om Tante itu. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang manusia itu elingnya setelah ditusuk, dicubit berulang kali, baru itu namanya kebuka ngeh gitu, supaya kita tuh bisa lebih, harapannya supaya kita tuh nggak jumawa, nggak sombong. Selama kita masih di dunia pasti ada godaan-godaan seperti itu. Harapannya video-video ini bisa membuat pegangan bahwa hidup itu nggak selamanya indah. Kita harus berpasrah sama yang pemegang hidup gitu Neng. Kita tuh banyak diselamatkan, banyak peristiwa-peristiwa kematian. Makanya sebisa mungkin kalau di ajaran kita tuh ada doa jam 3 untuk arwah-arwah, supaya suatu saat kalian ingat, jangan sampai nanti keburu dicubit duluan. Kita juga udah ngomongin soal kematian itu seperti kita lagi main keluar ke taman kan ya. Kita main ke taman, rumahnya misalnya gimana? Mami bilangnya gimana? Kita itu punya rumah, terus kita itu di dunia itu ibaratnya di taman ya. Kita itu mainnya di taman, hingga akhirnya tiba-tiba yang punya hidup, ya, yang punya hidup, terus suruh pulang. Itulah maksudnya pulang ke rumah tuh ya itu. Gitu. Jadi udah cukup jelas supaya mereka suatu saat jika kami pergi itu juga mereka ya udah tau lah gitu. Makanya sebisa mungkin ingat mendoakan arwah-arwah kalau kami masih ada percaya yang seperti doa seperti itu. Begitu. Ini video ini buat pengingat mereka, bukan untuk kalau sok-sokan itu bebas ya, orang mau bilang apa, mau komentar apa, namanya juga netizen, apalagi netizen Indonesia gitu. Jadi cukup jelas, that's why Mami ajak kalian ke tempat ini itu suatu saat gitu. Kalau nomor 2 si dedek gue udah berani bilang mau dikremasi, luar biasa. Jadi kita mulai semuanya dari rumah, harapannya anak-anak itu supaya mereka itu membumi gitu. Kita terus belajar. Jadi kalau ada yang puji juga kita masih belajar gitu. Kita justru belajar dari orang lain. Pengalaman pahit itu mengajarkan kita untuk lebih kuat, seperti Pare. Pare itu membuat kita kuat dan nafsu makannya meningkat. Kita lihat sebelah kiri aja ya. Jadi sementara kita ngomongin soal kematian itu dulu dikit ya. Kita mau kasih lihat jalan yang di